Cerita dimulai dengan wanita bernama Lana yang sedang berolahraga. Ia menjalani peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan guru di sekolah menengah atas. Karir sebagai guru di sekolah terbilang sukses dengan para muridnya patuh dan hormat terhadapnya. Hari itu, Lana sibuk mempersiapkan ujian kelas karena ujian kelulusan akan segera diadakan dalam beberapa minggu. Ketika murid-muridnya sedang fokus mengerjakan ujian, Lana merasa ada yang mengamati dirinya dari salah satu tempat duduk. Awalnya, Lana tidak menyadari bahwa salah satu muridnya, yaitu Benny, sedang memperhatikannya. Namun saat Benny memberi isyarat, Lana baru menyadari bahwa ia sedang diperhatikan oleh murid pindahan yang baru beberapa hari masuk. Lana mencoba melupakan insiden itu dan melanjutkan kegiatan di sekolah. Namun ketika ia menjemput anaknya di sekolah, ia tak sengaja melihat Benny yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya. Kehadiran Benny membuat Lana penasaran siapa sebenarnya Benny. Pertanyaan itu terus mengusik dalam pikirannya. Bahkan setelah kedatangan Benny di kelas, kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan mulai muncul. Saat kelas sedang melakukan presentasi, ada seorang siswi yang membuat ribut dengan bermain ponselnya. Lana merasa kesal karena gangguan ini dan meminta siswi tersebut diam. Namun siswi itu justru mengabaikan permintaan Lana. Situasi semakin memanas hingga Lana terpaksa mengambil ponsel siswi tersebut. Namun ketika siswi tersebut memberikan ponselnya, siswi tersebut mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Lana. Karena kesal, Lana akhirnya mengusir siswi tersebut dari dalam kelas. Kejadian ini membuat Lana merasa ragu dan berpikir apakah tindakannya terlalu berlebihan dalam mengusir murid. Namun tidak lama kemudian, melalui jendela dia melihat Benny dan siswi yang tadi diusirnya sedang berada di luar. Benny tampaknya sengaja mengeluarkan semua isi tas siswi tersebut, seolah-olah memberikan pesan bahwa tindakan semacam itu terhadap Lana tidak boleh terulang. Melihat insiden ini, Lana semakin penasaran tentang siapa sebenarnya Benny dan mengapa ia tampak begitu perhatian pada dirinya. Rasa penasaran Lana akhirnya mendorongnya untuk memanggil Benny agar mereka bisa berbicara secara pribadi. Namun saat jam pelajaran berakhir, Benny malah terlihat berlagak sok jual mahal, mengaku ingin cepat pulang. Lana tidak menyerah dan tetap mendesaknya hingga akhirnya Benny setuju berbicara. Lana ingin tahu apa yang biasanya Benny lakukan di rumahnya saat waktu luang. Ternyata Benny mendapatkan nilai kurang memuaskan dalam beberapa tes baru-baru ini. Namun Benny merasa ada hal lain yang ingin disampaikan oleh Lana. Saat pertemuan itu, rasa canggung Lana semakin terasa karena tatapan Benny. Kehadiran Benny membuatnya malu dan berakhir dengan pertemuan singkat itu. Namun, rasa penasaran Lana tidak berhenti. Di rumah dia mulai mencari informasi tentang Benny menggunakan laptopnya. Suatu hari, setelah pelajaran berakhir, Lana menemukan tas dan jaket milik Benny yang tertinggal di kelas. Dengan diam-diam, dia mencium jaket itu. Namun tiba-tiba ada suara aneh dari luar kelas, padahal tak ada seorang pun di sana. Lana kemudian pergi ke toilet untuk meredakan kecemasannya. Tetapi Benny muncul tiba-tiba dari belakang dan membuatnya terkejut. Tatapan Benny yang intens membuat Lana merasa canggung. Dengan cepat Benny mengajak ibu gurunya untuk berpartisipasi dalam praktek menanam singkong. Benny memilih lahan milik Lana sebagai tempat pelaksanaannya. Meskipun awalnya Lana merasa tidak memiliki reaksi yang kuat, akhirnya dia menyadari bahwa tindakan ini sangat tidak tepat. Tindakan tersebut berpotensi membawa mereka pada konsekuensi serius dari sekolah, bahkan mungkin hingga dikeluarkan. Apa yang telah dilakukan oleh Benny kepada Lana kemarin kembali membuatnya semakin kepikiran. Sebenarnya apa motif dibalik semua ini? Setelah kegiatan praktek yang dilakukan bersama ibu gurunya, membuat Benny semakin berani mendekati Lana. Dia sudah tidak canggung lagi untuk berbicara dengan Lana, meskipun dilihat oleh guru lain yang melihat mereka. Namun tidak bagi Lana, karena dia merasa kalau hal ini harus dijauhi dan sebisa mungkin tidak ada orang yang tahu. Lana semakin menyadari bahwa Benny telah terobsesi padanya. Meskipun Lana telah beberapa kali menolaknya, Benny justru meresponnya dengan merusak spion mobil Lana.
Tidak hanya itu, ada goresan panjang di mobilnya. Kejadian itu membuat suaminya bertanya tentang goresan itu. Dan Lana berbohong dengan alasan mobilnya mengenai lampu jalan saat dia berbelok terlalu ke pinggir. Meskipun penjelasan ini terdengar aneh, suaminya tetap mempercayainya. Tidak hanya merusak mobil, Benny juga mencoba untuk memalukan Lana di depan kelas dengan berpura-pura bahwa Lana dan kepala sekolah ketahuan telah berduaan. Lana semakin marah dan meminta Benny untuk keluar dari kelas. Karena merasa benar-benar terintimidasi oleh Benny, Lana bahkan meminta izin untuk tidak masuk ke kelas dengan mengatakan bahwa dia sedang tidak enak badan. Kini rasa takut Lana terhadap Benny semakin memuncak. Lana kemudian berusaha menenangkan dirinya dengan pergi ke museum. Namun seperti sebelumnya, rasanya ada yang mengikutinya, dan Benny tiba-tiba muncul di sana dengan mengetahui keberadaannya. Lana mencoba menghindari, tetapi tampaknya sia-sia. Akhirnya, Lana terjebak di dalam lift bersama dengan Benny. Lana merasa tidak punya pilihan lain selain merelakan tanamannya dirusak oleh Benny. Di dalam lift, mereka bahkan melakukan kegiatan bercocok tanam dalam situasi yang tidak biasa. Apa yang dilakukan oleh Lana adalah sebuah kesalahan yang sangat serius, karena jika terbongkar, konsekuensinya bisa sangat berat. Dikeluarkan dari sekolah atau bahkan diusir dari rumah oleh suaminya. Untuk menghindari Benny, suatu ketika Lana pergi ke sekolah dengan diam-diam masuk ke dalam ruang penyimpanan kertas ujian, dan kebetulan saat itu penjaganya sedang tidak ada di sana. Dengan nekatnya Lana mengambil selembar kertas ujian, lalu menyelipkan kertas ujian tersebut ke dalam tasnya Benny. Suatu hari, Lana melihat Benny sedang berurusan dengan polisi. Tampaknya rencananya berhasil dan Lana berharap bisa lepas dari bayang-bayang Benny. Namun, meskipun Benny sudah tidak ada di kelas, Lana masih merasa terus terganggu oleh apa yang telah terjadi di lift antara mereka. Di suatu hari saat Lana dan anaknya berada di perpustakaan, dia tiba-tiba kehilangan anaknya. Meskipun dia mencari di setiap sudut, Lana tidak bisa menemukannya. Dalam kepanikan, Lana meminta untuk melihat rekaman CCTV. Namun, alih-alih menemukan anaknya, dia terkejut melihat Benny ada di rekaman tersebut. Keadaan semakin membingungkan Lana. Dia segera menelpon suaminya. Namun ternyata suaminya berkata bahwa anak mereka sudah berada di rumah. Dalam kebingungannya, Lana tidak ingin hidup dalam ketakutan terus-menerus. Akhirnya, dia mengambil keputusan untuk mengikuti Benny dengan mobilnya. Lana terus mengikuti Benny yang sedang berkendara motor. Di saat jalan sepi, Lana dengan sengaja menyenggol Benny hingga dia terjatuh. Tindakan ini dilakukannya untuk menjauh dari Benny dan mengakhiri situasi yang semakin rumit. Meskipun dia berusaha menjauh, rasa-rasanya Lana tidak tega meninggalkan Benny begitu saja. Dia akhirnya memutuskan untuk kembali dan melihat apa yang terjadi. Pada dasarnya hubungan antara Lana dan Benny sudah terlalu rumit dan sulit dipahami. Meskipun demikian, proses melepaskan diri dari ikatan tersebut memerlukan waktu yang panjang dan penuh perjuangan. Lalu film pun selesai.